Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat. Ya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in Hasyiah Anaqut Thalibin. Alhamdulillah sudah di halaman 82. Ini yang versi DKI. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ulang sedikit. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal. Dimakruhkan akan dianya bersiwak bagi orang yang puasa kapan dia bersiwak ba'da zawal. Sesudah tergelincir matahari. Syarat baru makruh illam yataghayyar famuhu, jika tidak berubahlah oleh mulutnya dengan seumpama tidur. Karena alasan makruh bersiwak bagi orang puasa menghilangkan bau mulut yang diakibatkan karena puasa. Tapi kalau bau mulut disebabkan bukan karena puasa, seperti tertidur misalkan, jadi nggak makruh. Kelihatannya seperti itu kan. Nah, kemarin ini ujungnya belum selesai. Kemarin, bismillahirrahmanirrahim, dimakruhkan bagi orang yang puasa walau puasanya pada hukum. Maka masuklah oleh orang yang menahan diri. Ka'an nasyan niyata, seperti lupa ia akan niat pada malam hari di bulan Ramadan. Fa'amsaka, maka ia menahan diri. Maka dianya orang itu pada hukum orang yang puasa juga di atas mu'tamad. Artinya juga dia mesti menahan diri ya, seperti orang puasa. Walaupun puasanya harus qadha. Wa innama kuriha bisiwak. Hanya saja dimakruhkan akan bersiwak li atyabiyyati khulufi, karena kewangian bau mulutnya, yaitu bidhammil kha khuluf. Ay rihi famihi, bau mulutnya. Kama fi khabari, sebagaimana pada hadis, la khulufu famis shaim, sungguh bermula bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik. Artinya aksaru sawaban indallah, lebih banyak nisbah pahala di sisi Allah dari bau misik al-matlubi, yang dianjurkan akan dianya misik pada seumpama Jumat. Atau boleh juga artinya innahu indal malaika atyab, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di sisi malaikat itu lebih wangi dari bau misik di sisi kamu. Wa atyabiyatu, dan bermula kewangiannya bau mulut yang ada dalam hadis itu memberi faedah ya, akan diminta untuk membiarkan bau mulut itu. Nah, ini kemarin sampai di sini. Wa qauluhu. Ya, wa qauluhu ini baru lanjut. Ini kita mulai ngaji sampai di sini. Tafadhal, siapa yang mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ba'da zawali innama ikhtassatil karahatu bima ba'dahu li'anna tagayyura bisawmi innama yuzhiru hina idhin. Qalahu ar-Rafi'i bikhilafihi qablahu fayuhalu ala naumin aw aqlin aw nahwihima wa li'annahu yadullu alaihi khabarun a'taitu ummati fi syahri ramadana khamsan thumma qala wa amma thaniyatu fa innahum yamsuna wa khulufu afwahihim atyabu indallahi min rihil miski. Faquyida bil masai wa huwa innama yakunu ba'da zawali wa mahallu karahatihi ba'dahu idza sawwaka as-saimu nafsahu fa in sawwakahu ghairuhu bi ghairi iznihi haruma ala dzalikal ghairi litafwiyatihi fadilati. Qauluhu illam yataghayyar famuhu binahwi naumin fa in taghayyara bihi lam yukrah wa huwa khilaful aujuhi kama fit tuhfati wa nasuha walau akala ba'da zawali nasiyan mughayyiran
au nama au intabaha biha aidan alal aujuhi li'annahu la yamna'u tagayyuru sawmi fa fihi izalatun lahu walau damanan wa aidan faqad wajada muqtadin huwa tagayyuru wa mani'un huwal khulufu wal mani'u muqaddamun illa an yuqala inna dzalika tagayyuru azhabu tagayyuris saumi li'in la idmihlal li'idmihlalihi fihi wa dhihabihi bil kulliyati fayusannu siwaku lidzalika kama alaihi jam'un intaha. Oke, betul Ustaz, ya. Nah, ini susah juga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ba'da zawal. Wa qauluhu ba'da zawal. Makruh sesudah zawal. Inna makhtassatil karahatu, hanya saja terkhususlah oleh kemakruhan bima ba'dahu dengan masa sesudahnya zawal. Li'anna taghayyura bisawmi, karena sesungguhnya perubahan dengan sebab puasa hanya saja itu zahir, hanya perubahan ketika itu sesudah zawal baru kelihatan berubah dengan sebab puasa. Qalahu Rafi'i, berkata akan ini oleh Ar-Rafi'i, oleh Syekh Rafi'i. Bi khilafihi qablahu, dengan sebaliknya perubahan sebelumnya zawal. Ya. Dengan sebaliknya perubahan sebelum zawal. Kalau perubahan sebelum zawal bisa bukan karena puasa. Fayuhalu, maka dipalingkan akan dianya tagayur sebelum zawal di atas tidur atau makan atau seumpamanya makan. Ya. Jadi di atas makruh bersiwak bagi orang puasa, kapan makruhnya? Sesudah zawal. Kenapa sesudah zawal? Nah, karena ilat makruhnya menghilangkan bau yang disebabkan oleh puasa. Bau itu muncul biasanya sesudah zawal. Ini kata Imam Rafi'i. Dengan sebalik sebelum zawal bisa saja seseorang mulutnya berubah, tapi penyebabnya bukan puasa. Mungkin karena bangun tidur kan, atau karena makan atau lain-lain. Ya. Begitu dulu. Itu alasan pertama. Alasan terkhusus makruh dengan ba'da zawal. Wali annahu, alasan kedua wali annahu, karena bahwa sungguhnya ba'da zawal itu menunjukkan kepadanya ba'da zawal, perubahan sesudah zawal, oleh khabar, oleh hadis Nabi, u'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan, telah diberikan kepada umatku dalam bulan Ramadan akan 5 perkara. Summa qala, kemudian Nabi berkata, wa ammasan, yaitu adapun bermula yang kedua, fa innahum yamsun, sesungguhnya mereka bersore-sore. Mereka masuk waktu sore, wa khulufu afwahihim atyabu indallah, dan bermula bau mulut mereka itu lebih wangi di sisi Allah dari rihil misik. Faqayyada bil masa, maka mengkaitkan ianya Nabi dengan masa dalam hadis ya. Fa innahum yamsun, bahwa dan dianya masak, innama yakunu, hanya saja ada ianya masak sore ba'da zawal, sesudah tergelincir. Wa mahallu karahatihi ba'dahu idza sawwaka shaimu nafsah. Bermula kedudukan makruhnya siwak sesudahnya zawal pun apabila mensiwaki oleh orang yang puasa nafsahu akan dirinya. Fa in sawwakahu ghairuh, maka jika mensiwak akannya seseorang oleh selainnya, bighairi iznihi, dengan tanpa izinnya, haram ianya bersiwak ala zalikal ghair, atas orang lain. Haram dilakukan oleh orang lain kalau dapat izin. Nah, kalau nggak dapat izin. Kalau dapat izin berarti nggak haram, cuma makruh terhadap orang yang memberi izin kan. Ya. Litafwitihil fadilata. Kenapa haram kepada orang lain? Karena menghilangkannya dia orang lain fadilah, akan fadilah yang dimiliki oleh orang yang puasa. Nah, titik dulu Ustaz. Maaf Tengku, udah pernah takrib hadis ini belum Tengku? Belum. Sama saya juga. Itu harus ada kitab, mungkin ada kitab Ustaz takhrij al hadis
takhrijul i'anah misalkan. Takhriju ahadisil i'anah. Ustaz buatlah. Satu. Maksudnya tahrij itu yang apa itu? Maksud Ustaz begini, semua hadis dalam kitab i'anah dicari perawinya di mana, ada dalam kitab hadis apa aja. Biasanya ada taliknya biasanya dari situ. Enggak ada. Kadang kadang disebut hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan? Iya. Tirmidzi, kadang enggak ada, bebas saja begitu kan? Kayak Kalau di sini. Kalau di sini ada akhrajahu Baihaqi. Itu maksud Ustaz Fikri, harus ada tahrij seperti itu. Kitab ini kan belum nih. Iya. Siapa aja yang riwayatin, Ustaz? Afwan. Kalau riwayatnya emang enggak ada. Cuman itu aja akhraja Baihaqi. Baihaqi aja ya, berarti yang ditulis itu ya. Min hadisi Jabir bin Abdullah. Itu kan lebih jelas, Ustaz. Jadi maksud saya begini, Ustaz, harus ada kitab khusus satu. Semua hadis yang ada dalam kitab i'anah nanti ditulis kembali kan? Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan seterusnya kan? Bila perlu juzuknya, halamannya. Kalau di kitab ini memang ada semua tuh setiap hadis itu. Ya, itu berarti hasil kerja keras lagi. Tapi Tengku, ilatnya berarti ini ta'abud Tengku ya, mempertahankan bau Tengku. Ya, karena hikmah dari hukum itu nggak wajib kan? Ya. Ada yang ada hikmahnya, ada yang orang nggak tahu hikmahnya, terserah Allah nyuruh begitu atau Nabi nyuruh begitu, ya udah kita manut aja kan? Kalau hikmah hasil analisa itu Tengku. Analisa. Kan di satu sisi, saya dari dulu berpikirnya di satu sisi agama Islam, Nabi itu kan dijuluki muta'athiran gitu kan, sosok yang seperti kesturi gitu. Tapi di bab ini, kenapa kok seakan-akan agama Islam membolehkan seseorang untuk berbau-bau gitu? Enggak sebenarnya Ustaz. Enggak berboleh bau-bau karena kan sebelumnya siwak itu dianjurkan dimanapun kan. Bahkan ketat di waktu sahur, sebelum sholat, sebelum wudhu, udah berkali-kali kan. Cuma di siang Ramadan kenapa? Ini ada spesial khusus kan. Nilai yang diberikan kepada orang yang puasa. Nah itu. Kayaknya mungkin ada ini juga Tengku ya. Kalau memang udah siang itu kan dorongan syahwat jasmaniah itu kan mungkin tinggi gitu. Yang memasukkan sesuatu yang ke mulut itu ada juga unsur kekhawatiran gitu. Itulah apa gimana? Tapi bukankah ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ba'da zawal itu tidak dimakruhkan? Karena tidak ada nasnya yang menganjurkan seperti itu. Kalau di sini nggak ada khilafnya Ustaz. Kalau dalam kitab fikih di sini, kita belum baca kalau mazhab yang 4 kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i belum ada khilaf kelihatannya tentang kemakruhan bersugi sesudah zawal. Ada kecualinya tentunya. Ya kan? Kalau bau mulut yang disebabkan oleh puasa memang makruh dihilangkan sesudah zawal. Tapi kalau karena alasan lain, tertidur sesudah zawal, makan segala macam, itu tentunya khilaf kan? Tapi kalau asli murni, mulutnya berubah bau karena puasa, sesudah zawal makruh kelihatannya sepakat. Gimana Ustaz Farid? Ustaz Fikri? Oke Tengku. Tapi saya masih kalau nggak salah di Bajuri atau di mana gitu, ada yang mengatakan, mohon maaf suaranya. Siapa ini yang? Ustaz Muhib, kayaknya mantul suaranya Ustaz Muhib. Handsetnya rusak ya? Oke, cek. Masih Ustaz Muhib. Apaan? Ya tunggu, jadi kok nanti tunggu dilihat lagi enggak? Soalnya saya enggak di depan kitabnya, nanti kalau ketemu teksnya. Oke. Ada qaul yang kalau nggak salah mengatakan ba'da zawal itu enggak makruh gitu. Oke. Ya. Kalau di sini malah sesudah zawal makruh baik disebabkan karena puasa atau disebabkan campuran karena ada alasan lain tertidur kan? Di sini malah lebih ketat. Kita lanjutkan Ustaz. Oke. Qauluhu illam yataghayyar famuhu binahwi naumin.
jika tidak berubahlah mulutnya dengan seumpama tidur. Fa in taghayyara, maka jika berubah ianya bau mulut dengan sebabnya tidur, lam yukrah, tidak dimakruhkan akan dianya bersiwak. Nah, di sini kan tidak makruh. Wa huwa khilaful aujah, dianya pendapat ini itu menyalahi khilafat yang aujah. Nah, kama fit tufah, sebagaimana yang ada dalam tufah. Dalam tufah bersiwak sesudah zawal walaupun disebabkan berubah karena tidur tetap makruh. Itu yang aujah di dalam tufah. Wa nasuha, bermula nasnya, teksnya tufah itu. Walau akala ba'da zawal. Jikalau makan ia sesudah zawal, hal keadaan dia itu yang lupa, mughayyiran, lagi yang merubah bau mulutnya akibat makan. Kan jengkol, Ustaz. Nah, zawal makan jengkol, lupa. Au nama, atau tertidur ia sesudah zawal. Awin tabaha, atau terbangun ia sesudah zawal. Kuriha aydan, dimakruhkan akan dianya bersiwak pula alal aujah. Jadi pendapat aujah tetap makruh. Di sini enggak makruh kalau berubah dengan tidur. Berarti khilaful aujah. Nah, itu. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Li'annahu lam yamna'u taghayyura shaum. Ya. Karena dianya berubah sesudah zawal. Gimana cara mengembalikan domirnya? Jikalau makan ia sudah zawal. Hal keadaan dia yang lupa lagi yang merubah atau tidur ia atau terbangun ia dimakruhkan akan dianya bersiwak pula di atas aujah. Li'annahu, karena bahwasanya perubahan yang terjadi sesudah zawal itu tidak menghalangi ia akan perubahan puasa. Artinya terbenar dua-duanya, bisa mulutnya berubah karena tidur juga berubah karena puasa. Perubahan yang terjadi sesudah zawal yang bukan karena puasa tidak menghalangi perubahan mulut karena puasa. Li'annahu, karena sungguhnya ini kembali kepada mafhum ini. Karena tagayyur mulutnya dengan sebab tidur juga boleh. Karena tagayyur mulutnya dengan sebab tidur sesudah zawal itu tidak menghalangi ia akan tagayyur dengan sebab puasa. Artinya minimal di sini ada dua penyebab. Berubah mulut karena puasa iya, karena tidur iya. Fafihi idzalatun lahu, maka dalamnya bersiwak sesudah zawal itu menghilangkan lahu baginya perubahan karena puasa. Walau damnan, walaupun ada ianya menghilangkan itu dalam kandungan. Artinya tidak niat khusus untuk menghilangkan bau yang disebabkan karena puasa. Karena tujuan orang sikat gigi kan menghilangkan bau yang berubah karena tidur. Tapi dalam kejadian itu langsung juga terjadi penghilangan bau yang disebabkan karena puasa. Lanjut dulu. Wa aidan, dan pula faqad wujida muqtadain, dan pula maka sungguh telah didapatkan akan yang menghendaki untuk sikat gigi. Dan pula maka sungguh didapati akan muqtadain, akan yang menghendaki untuk kita bersiwak sesudah zawal. Dianya yang menghendaki untuk bersiwak itu perubahan. Perubahan karena tidur menghendaki bersiwak, nggak makruh. Wa mani'on, maka sungguh didapati akan penghalang juga. Penghalang untuk bersiwak. Huwa, dianya penghalang itu khuluf, bau mulut. Jadi sesudah zawal terjadi perubahan mulut, orang juga tidur, ada dua di situ. Bau mulutnya karena puasa ada, bau mulutnya karena tidur juga ada. Di satu sisi berubah bau mulut karena tidur, anjuran untuk menghilangkannya. Di satu sisi dilarang karena bau mulut terjadi karena puasa. Wal mani'u muqaddam, dan bermula yang menghalangi itu didahulukan. Berarti dalam tufah lebih cenderung untuk jangan sikat gigi. Illa ayyukala, kecuali bahwa dikatakan, oke lah, boleh dihilangkan kalau kita mengatakan seperti ini. Kecuali bahwa dikatakan inna dzalikat taghayyuru azhaba taghayyuras shaumi. Sesungguhnya demikian perubahan bau mulut karena tidur tadi itu menghilangkan ia akan perubahan puasa, perubahan bau mulut karena puasa. Li'idmihlalih, karena telah tercampurnya bau mulut tadi, bau mulut karena tidur, ke dalamnya karena puasa. Karena gimana Ustaz? Kecuali bahwa dikatakan bahwa sungguh demikian berubah karena tidur,
Itu menghilangkan, ia akan berubah karena puasa. Karena tercampurnya perubahan tadi dalamnya perubahan. Tercampurnya perubahan karena tidur dalamnya perubahan karena puasa. Wazihabihi karena menghilangkannya. Atau karena hilangnya perubahan dengan seluruhnya. Fayusannu siwaku lidzalik, maka disunnahkan akan bersiwak karena demikian. Kama alaihi jam'un. Titik dulu Ustaz. Ini rada ini Ustaz. Ngaji tufah nih dikit. Ya Ustaz. Kesimpulan sementara ya, gambaran yang dapat di sini. Dalam kitab Iyana, sesudah zawal tidur, mulut jadi bau, sikat gigi enggak makruh. Pendapat dalam Iyana ini menyalahi pendapat dalam Tuhfah. Dalam Tuhfah menyatakan sesudah kita tidur siang, habis duhur tidur, bau mulut kita berubah, tetap makruh, tetap makruh. Kenapa makruh? Karena bau mulut yang terjadi akibat tidur tidak berarti menghilangkan bau mulut yang disebabkan karena puasa. Artinya ada dua penyebab. Mulut karena puasa iya, karena tidur iya. Kalau kita menghilangkan bau mulut karena tidur, bau mulut karena puasa pun ikut hilang. Ikut hilang dua-duanya. Sementara kalau dilihat ada dua perkara. Bau mulut karena tidur harus dihilangkan, boleh dihilangkan. Yang karena puasa dilarang dihilangkan. Larangan itu lebih didahulukan. Nah, kecuali kata beliau, baru tidak makruh lagi, bisa begini kita pahami. Begitu orang tidur sesudah duhur, dia jadi mulutnya bau akibat tidur. Bau mulut akibat tidur telah menghilangkan sama sekali bau mulut akibat puasa. Karena udah bercampur. Nah, ketika itu maka sunat bersiwak. Ya. Lagi puasa, gosok gigi dan awan apa? Makruh. Oh, tapi Makruhnya maksudnya makruh ki luwih apik dihindari. Gimana Ustaz? Kembali ke Ustaz. Sebelum kita lanjut ke sunnah selanjutnya. Gimana Ustaz Sulaiman? Ada tanggapan? Ila ayukola ini apa pendapat lain apa gimana itu? Apa hanya sekedar pertimbangan gitu? Pertimbangan. Ini pertimbangan Syekh Ibnu Hajar. Bisa jadi tidak makruh alasannya ini. Ya. Karena perubahan tadi akibat tidur telah menghilangkan perubahan akibat puasa. Karena tercampurnya perubahan akibat tidur atau akibat puasa dalamnya perubahan akibat tidur. Karena hilangnya perubahan dengan seluruhnya. Perubahan akibat puasa maksudnya hilang seluruhnya dengan sebab ada perubahan akibat tidur. Maka ketika itu disunnahkan akan bersiwak lidzalik. Karena alasan perubahan itu bukan lagi perubahan karena puasa. Karena sudah ditutup oleh perubahan akibat tidur. Berarti kama alaihi jam'un di sini mungkin pendapat ini tunggu ya. Alasannya ini mungkin. Di Iyanah ini ya. Iya. Ya, jam'un lebih mendukung tidak makruh bersiwak sesudah zawal akibat perubahan karena tidur atau lainnya. Nah. Inna dzalika taghayyuru bacanya ya Tengku ya. Inna zalikat taghayyura. Taghayyur. Biasa badal kepada zalika kan? Inna azhaba fi'il madhi taghayyura saumi. Ya, enggak, bukan taghayyuran li saumi ya, ada alif lam. Ya udah taghayyura saumi aja.
Ya. Oke Ustaz. Ini baru selesai yang kemarin. Ini baru lanjut. Nah, famat matatun. Siapa mau lanjut? Tafadhol Ustaz. Siapa aja boleh, bebas kita kan. Belajar Ustaz. Ya, saya tunggu ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Famadmadatun fastinsaku lil ittiba'i wa killihima isalul ma'i ilal fami wal anfi wala yustaratu fi husulil asli sunnati idratuhu fil fami wa majhi minhu wa nasruhu minal anfi bal tusannu kal mubalaghati fihima li maftiri il amri biha. Oke Ustaz. Itu Ustaz ya. Satu-satu ya. Nah, Ya, ini ya. rukun sunnah wudhu ke selanjutnya. Ya, saya artikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Famadmadatun. Maka kemudian disunnahkan ini sesudah siwak ini. Berarti di sini basuh tangan, siwak, kemudian madmadah. Ya. Famadmadatun fastinsyakun. Disunnahkan bagi orang yang wudhu atau disunnahkan pula sesudah siwak tadi akan madmadah, berkumur-kumur, fastinsyakun, kemudian istinsyak. Harus tertib biar ada hitungan sunnahnya. Kalau dibalik-balik, nggak dapat sunnahnya. Ya. Lil ittiba, ada lilnya ittiba, mengikuti perbuatan Nabi. Wa aqalluha, dan bermula minimalnya madmadah dan istinsyak itu isalul ma'i ilal fami wal anfi. Itu memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Nah, itu paling minimal. Wala yushtaratu fi husuli asli sunnah idaratuh. Tidak disyaratkan pada hasil asal sunnah. Tidak disyaratkan pada mendapatkan pahala sunnah. Tidak disyaratkan pada hasil asal sunnah akan apa tidak disyaratkan? Idaratuhu. Akan memutarnya air. Fil fami, dalam mulut. Wa majjuhu, dan akan mengeluarkannya air. Meludahnya air ya. Minhu, darinya mulut. Wa nasruhu, dan akan mengeluarkannya air minal anfi, dari hidung. Artinya kumur-kumur ditelan juga nggak apa-apa. Terserah kan. Yang penting dapat sunnah. Cuma kalau untuk kamal itu kumur-kumur kemudian dikeluarkan, di hidung juga sama. Itu kalau ditelan juga boleh. Bal tusannu. Nah, tetapi disunnahkan akan dianya semuanya. Memutarkan air dalam mulut, kemudian membuangnya, menghisap air, kemudian mengeluarkannya sunnah. Ya. Kal mubalaghati fihima, sama sunnahnya seperti agak keras fihima, dalam keduanya, madmadah dan istinsyak, li muftirin, bagi orang yang tidak puasa. Pada dasarnya tadi umum sunnah kumur-kumur istinsyak, baik bagi orang yang puasa ataupun bagi orang yang tidak puasa. Nah, cuma bagi orang yang tidak puasa disunnatkan lebih keras madmadah dan istinsyaknya. Tetapi disunnahkan akan semuanya, memutar air dan seterusnya. Sebagaimana? Seperti disunnahkan kuat pada keduanya, madmadah dan istinsyak, bagi orang yang tidak puasa. Adapun orang yang puasa, sunnahnya justru pelan-pelan aja. Nah, kenapa sunnah mubalaghah bagi orang yang tidak puasa muftir? Lil amri biha, karena ada perintah biha dengannya mubalaghah dalam hadis. Ya. Itu matannya Ustaz ya. Nah, itu. Nah, kita baca hasyiahnya Ustaz. Lanjut Ustaz. Qauluhu kama alaihi jam'un. Siapa mau lanjut? Ustaz Faisal udah lama nggak baca. Baca Ustaz Faisal.
Bismillahirrahmanirrahim. Kama alaihi jam'un. Ya, yang gede suaranya Ustaz, kurang dengar. Kama alaihi jam'un uftadi shihabur ramli intaha sinmin. Enggak ada suaranya Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Udah, Ustaz. Kecil, nggak kedengaran. Ini handsetnya kayaknya bermasalah. Lepas aja handsetnya, Ustaz. Ah, itu baru. Lepas aja handsetnya. Khilaful aujah. Ya. Kama alaihi jam'un. Masih kecil. Bermasalah kayaknya ini Ustaz Faisal. Nggak usah Faisal, ada panggilan masuk yang belum selesai di close aplikasinya. Jadi suara speakernya kepake ke aplikasi lain. Ditutup dulu aplikasi yang lain, Ustaz. Ya saya gitu. Dicek. Kebanyakan Windows. Tes. Tes udah, Ustaz. Udah keluar, Ustaz. Oke lah. Masih kecil, tapi kedengeran. Oke, Ustaz lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu kama alaihi jam'un afta bihi shihabur ramli intaha qawluhu famadmadatun ay faba dasiwaki tusannu madmadatun wa qawluhu fastinsakun ay faba dal madmadati yusannu istinsakun wa ya'lamu minal atfi bil fa'i al mufidati litartibi anna tartiba bainahuma mustahaqqun ay syartun fil i'tidadi bihima la mustahabbun falau qaddamal istinsaqa alal madmadati hasabat dunahu inda ibn hajarin liwuku'ihi fi ghairi mahallihi wa inda ramli yuhsabu ma fa'ala awalan. Titik Ustaz. Yes, Ustaz. Karena suara Ustaz kecil, titik dulu, nggak boleh panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kama alaihi jam'un. Sebagaimana ma yang di atas jamaah oleh satu jamaah. Artinya enggak makruh ya, siwak sesudah zawal karena tidur. Aftabihi Syihabur Ramli. Berfatwa dengannya oleh Syekh Syihabur Ramli. Intaha simim. Famadmadatun. Artinya faba'da siwaki, maka sesudah bersiwak, tusannu madmadatun disunnahkan akan berkumur-kumur. Wa qauluhu fastinsyakun ay fa ba'dal madmadati, maka sesudah madmadah yusannu istinsyak, disunnahkan akan istinsyak. Wa yu'lamu minal atfi bil fa'il mufidati lit tartib anna tartiba bainahuma mustahaqqun. Diketahui daripada ataf dengan fa yang memberi faedah ianya fa bagi tertib, akan apa diketahui anna tartiba, bahwa sungguh tartib antara keduanya madmadah dan istinsyak itu mustahak ay syartun. Nah, syartun fil i'tidadi, ini i'tidad yang benar, bukan i'tikad. Syartun fil i'tidadi bihima, dalam hitungan dengan keduanya. Tadi di atas madmadatun fastinsyak, tartib. Jadi baru kita dapat pahala sunnah, baru dianggap melaksanakan sunnah, yang dulu kita dahulukan madmadah dulu, kemudian baru istinsyak. Nah, karena ataf dengan fa memberi faedah tartib, tartib ta'kid malah kan. Berarti tartib menjadi hak, artinya syarat. Syarat untuk dihitung dengan apa yang kita kerjakan. La mustahab, bukan sunnah. Karena ada juga yang tertib itu bukan syarat untuk dihitung. Tapi sunnah, seperti basuh tangan. Dua-duanya basuh tangan ya. Cuma basuh tangan kuping misalkan. Oke lah kuping. Kalau kuping memang sunnahnya bareng ya. Sunnahnya bareng, apa contohnya ya yang lain? Kaki juga boleh. Kaki malah rukun wudhu kan, nggak disyaratkan tartib. Boleh kaki kanan dulu, boleh kaki kiri dulu. Nah, jadi kalau yang tartib itu mustahak, berarti baru dihitung kalau sesuai tartib. Kalau nggak sesuai tartib, nggak dihitung. Kalau tartibnya mustahab, sunnah, jadi walaupun kita balik-balik, tetap dihitung. Nah, itu bedanya. Nah, kalau qaddamal istinsyaqa 'alal madmadah, maka tafri' di atas ini kan menjadi syarat pada dihitung dengan keduanya, bukan sunnah. Maka jika mendahulukan ia akan istinsyak.
di atas madmadah. Aturannya madmadah dulu, dia istinsyak dulu. Jadi kalau mendahulukan dia akan istinsyak di atas madmadah, husibat. Nisya dihitung akan dianya madmadah. Ya. Dihitung akan dianya madmadah, dunahu ketiadaan istinsyak. Indah Ibni Hajar, menurut Ibnu Hajar. Kenapa istinsyak tidak dihitung? Liukuahi fi ghairi mahallih. Karena terjadinya istinsyak pada bukan tempatnya istinsyak. Istinsyak kedudukannya sesudah madmadah, dia melakukan sebelum madmadah. Wa inda Ramli, dan di sisi Syekh Ramli dihitungkan akan ma yang memperbuat ia awalan terlebih dahulu. Ya, jadi menurut Syekh Ramli istinsyak dulu dihitung juga. Kemudian madmadah. Madmadahnya yang nggak dihitung kelihatannya di sisi Syekh Ramli ya. Apa malah dua-duanya dihitung? Nah, coba. Nah, ini harus kita pikirkan sejenak. Kelihatannya begitu, Ustaz. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar, dia istinsyak. Kemudian madmadah kumur-kumur. Kumur-kumurnya yang dihitung. Istinsyak nggak dihitung karena terjadi sebelum madmadah. Bukan pada tempatnya. Kalau menurut Syekh Ramli, dia istinsyak dulu, kemudian madmadah. Istinsyaknya dihitung. Madmadahnya yang dianggap laga. Dianggap dia menempatkan madmadah bukan pada tempatnya juga. Dia menempatkan madmadah sesudah istinsyak. Mestinya sebelum istinsyak. Nah, kebalik ini benar. Jadi Syekh Ramli menghitung yang pertama. Istinsyak aja dianggap. Yang bukan pada tempatnya madmadah. Bukan istinsyaknya. Nah. Kan sama aja sebenarnya Ustaz ya. Kita istinsyak. Kemudian madmadah. Bisa saja kita anggap madmadah yang bukan pada tempatnya bisa. Dibalik juga bisa kan, tergantung tinjauan berarti. Berarti madmadahnya yang laga menurut Syekh Ramli. Siapa tahu dia di awal memang sudah niat nggak mau madmadah kan, kemudian langsung istinsyak. Kalaupun dia melakukan madmadah lagi, itu bukan pada tempatnya. Nah, berarti yang sah yang lebih dulu. Ya. Kayaknya kayak angka 9 sama angka 6 tergantung lihatnya dari mana. Itu dia. Kata dia 9. Ya, jadi khilafnya lafzi kali. Tergantung tinjauannya. Membingungkan. Lihat dari atas ini kan 6, dari bawah ini kan 9. Ya. Memang beliau berdua ini khilaf mulu ya. Banyak khilafnya. Kalau nggak berlaku, kalau kita berlaku, yang penting beda gitu. Ya kalau buat kita gitu. Ya. Kalau mereka kan nggak mungkin gitu. Ada alasannya. Ya. Nah, ini ada faedah Ustaz nih. Siapa yang mau baca faedah? Ya, biar kita tahu kenapa sih harus ada madmadah segala macam. Semangat, ayo baca. Teguh Saharudin, Ustaz Saharudin, baca Ustaz Saharudin. Nah, faidatun. Siap, Tengku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Al-hikmatu fi nadabi ghuslil kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi ma'rifatu awsafil ma'i min launin wa ta'min wa rihin hal taghayyarat am la. Wa qala ba'duhum syuri'a ghuslul kaffaini lil akli min fawaidil jannati wal madmadatu li kalami rabbil alamin wal istinsyaku li shummi rawaihil jannati wa ghuslul wajhi lin nadhari ila wajhillahil karimi wa ghuslul yadaini wal lil labasi
lillabasi siwari fil jannati wa mashir ra'si lillabasi taji wal aklili fiha wa mashil udhunaini lisima'i kalami rabbil alamin wa ghuslur rijlaini lil masyi fil jannati. Oke, masyaallah. Faidatun, ini satu faedah. Al hikmatu fi nadbi ghaslil kafaini wal madmadati wal istinsyaki ma'rifatu awsafil ma. Bermula hikmah pada sunnah basuh dua tangan, madmadah dan istinsyak. Maksudnya hikmah pada mendahulukan sunnah ya. Pada mendahulukan sebelum basuh muka yang menjadi rukun wudhu, ada sunnah dulu membasuh dua tangan, madmadah, istinsyak, itu hikmahnya untuk mengenal sifat-sifat air. Nah, apakah air itu berubah rasanya pakai tangan kan? Berubah baunya mungkin pakai hidung, berubah apa lagi? Ya, madmadah rasanya juga ya. Ya, warnanya bisa dilihat dengan mata. Ini min launen wa ta'men warihin. Apa sifat-sifat air? Dari warna, ta'men, rasa, warihin, dan bau. Hal taghayyarat, adakah berubah ianya sifat, amla atau tidak? Nah, ini berarti hal apa ini Ustaz? Tasawur ya? Katanya kalau hal khusus tasdek kan? Ini ada am ini. Lupa kita yang kemarin Rasulullah udah lupa lagi nih. Kalau kayaknya hal digunakan khusus tasdek kemarin. Di sini ada am. Iya. Ini apa salah Ustaz nih? Hal tagayyarat, nah, apakah dia berubah? Ya pertanyaannya atau tidak? Kalau ada am kan di itunya bal itu ya kemarin. Iya, bermakna bal berarti kan? Tapi di sini apakah dia berubah bahkan tidak berubah kan kayak gimana Ustaz? Bisa aja apakah air itu berubah atau bahkan memang nggak berubah. Nah, bisa. Bisa ini. Tasdek. Ini pendapat pertama, hikmah sunnah basuh tangan, kumur-kumur dan istinsyak. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka para ulama. Syuri'a ghaslul kafaini lil akli min mawaidil jannah. Disyariatkan akan basuh dua tangan untuk makan dari hidangan surga. Kalau menurut ba'dhum ini orang sholat berarti insya Allah pasti masuk surga sana. Insya Allah. Walaupun pada akhirnya kan. Ya. Disyariatkan akan membasuh dua tangan lil akli untuk makan dari hidangan-hidangan surga. Mawaid, ma'idatun. Wal madmadatu li kalami rabbil alamin. Disyariatkan akan madmadah untuk kalami rabbil alamin. Nah, ini untuk berbicara dengan Allah mungkin. Nggak tahu di akhirat gimana ya. Wal istinsyaku li syammi rawaihil jannah. Disyariatkan akan istinsyak, masukkan air dalam hidung untuk mencium wangi-wangi surga. Disunnahkan, dianjurkan ghaslul wajhi, membasuh wajah, lin nadhari ila wajhillahil karim, untuk melihat kepada Allah yang karim. Wa ghaslul yadaini, disyariatkan akan membasuh dua tangan, lil lubsis siwar atau lilabsis siwari, untuk menggunakan apa namanya gelang-gelang dalam surga. Wa mashur ra'si lilabsit taji, itu lubsi kayaknya. Dan disunnahkan, disyariatkan akan menyapu kepala untuk memakai mahkota. Lilabsit taji, untuk menggunakan mahkota, wal iklil mahkota juga, fiha, dalamnya surga. Wa mashul uzana, ini disyariatkan menyapu dua kuping, lisimai kalami rabbil alamin, untuk mendengar kalam Tuhan. Wa ghaslur rijlaini, disyariatkan membasuh dua kaki, lil masyi fil jannah, untuk jalan-jalan di surga. Masya Allah. Nah, itulah Ustaz. Tengku. Mundur dikit boleh Tengku? Mundur kemana? Ke belakang lah, masa ke depan. Enggak sih. Ngelanjutin tadi yang pas saya sampaikan bahwa bersiwak setelah jam 12 zawal, ya, itu tidak makruh. Ini di kitab Bajuri juga Tengku. Ya. Qauluhu waqtar an-Nawawi ai min jihatid dalili li annahu lam yusarrah fihi bil karahati wa innama huwa bi tariqil fahwa la min jihatil madhhabi. Qauluhu adamul karahati mutlaqan ay qabla zawali
wa ba'dahu. Nah, Min jihatid dalil kata Syekh Nawawi, min jihatid dalil berarti lebih kuat tidak makruh ya. ah, Tapi ada min jihat lain berarti lebih kuat makruh nggak disebut. Bu- Min jihat apa? Min jihat nggak madhab. tahu. Nah itu dia. Fahwa itu apa artinya fahwa tentu? Kandungannya. Itu Kandungan. Tengku ada atau biat min haitsu dalil, anak bi haitsul madhab Tengku. Ya. Makanya kalau Imam Nawawi itu dikenal dengan kaul mukhtar. Nah, ini kaul mukhtar Imam Nawawi seringkali memang berbeda dengan kaul madhab. Ya. Benar. Makanya ada yang bilang Imam Nawawi itu sebenarnya sudah layak jadi mujtahid sendiri. Iya. Karena pendapat beliau bukan banyak, keluar dari mazhab ya. Dari pendapat dasar Imam Syafi'i misalnya. Benar Ustaz, bisa jadi ini dalam mazhab Syafi'i memang utamanya makruh ba'da zawal. Tapi karena Imam Nawawi seorang ahli hadis kan beliau meninjau dalil-dalilnya. Kok ini enggak mendukung ya? Yang menyatakan makruh sikat gigi sudah zawal enggak didukung oleh dalil. Walaupun dalam mazhab ya seperti itu. Boleh aja Ustaz, enggak apa-apa ikut Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Syafi'i juga kan waktu itu. Enggak, maksudnya dalam hal itu. Tapi bisa Ustaz, bisa kan Imam. Jadi gini maksudnya, Imam Nawawi menyatakan idza sahal hadis bahwa madhabi kan, kata Imam Syafi'i. Jadi bisa saja ucapan Imam Nawawi itu masuk kategori mazhab Syafi'i juga berdasarkan ucapan Imam Syafi'i sendiri. Nah itu. Ada Saya istilah juga al-mukhtaru min haitsul dalil ya. Iya, min haitsul dalil. Ada min haitsul madhab. Itu tadi makanya kenapa saya sampaikan nggak ada nas yang secara soreh mengatakan ba'da zawalnya, kecuali karena ifadah ilat li ibqaihi itu kan mengharuskan supaya jangan sampai ada bau yang hilang. Sementara bersiwak otomatis ada upaya untuk menghilangkan bau tersebut. Saya juga cek di kitab tahdhib yang Fathul Qarib itu yang dalil-dalil yang kemarin dibaca. Tazhib fa'adillati matanghah wa takrib. Saya cek di situ ada nggak sih hadis lain selain yang ditulis di sini? Ternyata satu-satunya hadis persis sama seperti di sini dan nukilannya juga Imam Ibnu Hajar juga gitu. Di Karahatil Azm yang saya lihat. Pendapat Imam Nawawi Ustaz, pendapat Imam Nawawi didukung oleh mufakir Islami zaman sekarang. Kalau bau busuk aja orang yang puasa itu sangat wangi di sisi Allah, apalagi bau wanginya orang yang puasa berkali-kali lipat lebih wangi. Nah, begitu alasannya begitu mereka. Liberal nggak kita ketika mengatakan itu? Nggak masalah. Tapi Tengko, ya. Nah, setelah era Imam Nawawi itu kan ada dua sehoni kita itu Ibnu Hajar sama Imam Romli. Nah, maka kita juga dianjurin itu kita ngambil kaulnya dari sini, dari Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar itu, karena mereka yang mentahqiq pendapat-pendapat Imam Nawawi. Ya, bisa itu. Nah, yang penting orang bermadhab itu enggan untuk keluar di luar madhab, Ustaz. Doktrinnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini pendapat itu Imam siapa tadi yang Tengko yang tetap makruh? Yang tetap makruh itu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Nah, ya. Dia juga kan sama, pasti udah ngebaca juga kaul Imam Nawawi kan? Ya. Udah pasti itu kan kitabnya juga kitab dari itu nyarah kitab Imam Nawawi yang Minhaj. Iya, Minhaj Talibin ya. Nah, sama Imam Romli ada hilaf itu Tengko? Imam Romli Imam Ibnu Hajar ada hilaf nggak dalam hal itu? Ini justru Syekh Ramli nggak makruh. Syekh Ramli nggak makruh. Nah, ya berarti kan ada beda sama Ibnu Hajar. Ya. Nggak makruh pada zawal maksudnya Tengku. Ya, nggak makruh kalau Syekh Ramli kan. Kalau hilangnya akibat tidur. Tapi kalau akibat puasa makruh juga. Nah, itu maksud saya. Nggak kalau Imam Nawawi kan nggak mengkait harus tidur atau makan dalam keadaan lupa Tengku kan? Ya. Artinya ala sabilil ijmal. Jika suatu saat kita ditanya sama orang, bukankah agama Islam ini adalah agama sosial yang mengajarkan kita untuk indah dan wangi fi kulli ahwal gitu kan? Ya. Kenapa di bagian saum ini justru kok diiniin gitu? Gimana jawabnya, Ustaz? Nah, itu dia. Apakah itu tidak ta'arud Tengku? Di satu sisi menganjurkan kita tatayyub dan ta'atur. Maksudnya kan fi kulli hal gitu kan, badan kita, ketiak kita pusar deh. Tapi di bagian
puasa, ini lagi kan interaksi sosial dengan orang kan kuat gitu. Belum lagi kalau ditambah kita baca hikmah-hikmah semuanya ini supaya wangi dan lain-lain, ya otomatis ini seakan-akan menghilangkan ruh agama Islam sebagai agama yang indah di mata orang lain. Kayak ini anggaplah liberal Tengku ya. Ya. Tapi banyak Ustaz pendapat seperti itu. Banyak pendapat yang tidak makruh kalau kita lihat syekh-syekh baru sekarang ya. Banyak. Mutakhirin. Banyak. Termasuk pendapat Syekh Hasan Saqaf ya. Murid Syekh Al-Ghumari yang suka kita baca kitabnya Ustaz ya. Beliau menyatakan dalam kitab Bahjatus Saim kalau nggak salah ya. Memang nggak makruh, malah dianjurkan. Biar wangi kan. Itu alasannya tadi Ustaz. Kalau bau busuk aja wangi banget insya Allah, apalagi bau wangi kan. Lebih wangi. Tapi kalau itu ya, artinya mungkin kondisional juga ya. Mungkin setiap orang juga mungkin beda juga mungkin itunya ya. Ya mulutnya gitu. Ya, karena Kan di orang-orang sini beda. Hulub ini kan artinya tidak selalu dimanai bau tentu ya. Itu kan perubahan mulut aja gitu. Ya. Ya terus kan kalau itu kan ba'da zawal kan terhitung setelah zuhur kan. Nah, ya artinya kalau memang sebelum zuhur itu udah kita katakanlah sikat gigi itu juga kan bisa mempengaruhi setelahnya gitu. Bisa tahan lah nyampe ini gitu. Jadi intinya ini kelihatannya itu spesial dari Allah ini. Karena tidak semua orang juga apa ya? Ini apa ya? Semacam kabar gembira kali orang yang puasa ya. Bau mulutnya aja ada hitungan gitu. Jangan segan-segan untuk puasa kan. Apalagi memang bau wangi dari pagi kita udah bersikat gigi sampai tahan sampai sore kan. Itu luar biasa. Ya, kalau kemudian, karakter ini ya Tengku ya, istinbat hukum itu biasanya begini. Kalau seperti Imam Nawawi kan nihaisu dalil. Nah, biasa kan ada istilah kalau dalam metode istinbat hukum kan ada istilah dalil mantuk, ada mafhum gitu. Kan kalau memang mantuknya kan tidak ada larangan, tapi kadang diambil dari mafhumnya gitu. Seperti itu, kadang perbedaan hukumnya timbul dari situ. Ya. Begitu Ustadz Fikri sementara ya, nggak apa-apa Ustadz bebas ya. Oke Ustadz, lanjut satu orang wa qauluhu lil ittiba. Siapa yang belum baca hari ini? Ustaz Muhib, mana Ustaz Muhib? Hadir? Ya Ustaz. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lil ittiba'i ay wa khurujan min khilafil imamil ahmadi. Fi qawlihi biwujubihima. Qauluhu wa aqalluhuma ay aqallul mudmadati wal istinsyaki wal muradu aqallu ma tu'adda bihi sunnatu ma zikira ay wa amma akmaluhuma fayakunu bi an yudira al ma'a fil fami thumma yumajjahu binisbati lil mudmadati wa bi an yujzabahu binafsihi ila a'ali anfihi thumma yantaruhu binisbati lil istinsyaki. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lil ittiba. Sunnah madmadah dan istinsyak karena ittiba, mengikuti perbuatan Nabi. Wa khurujan min khilafi. Ini kelihatannya ada lam ya. Ada alif di depan lam. Min khilafil imami Ahmad. Dan karena keluar dari khilaf Imam Ahmad. Fi qaulihi, pada ucapannya Imam Ahmad, biwujubihima, wajib keduanya. Madmadah istinsyak. Ini luar biasa ya. Imam Ahmad wajib ya. Ini berat juga mazhab Hambali. Qauluhu aqalluhuma, bermula ucapan syarih dan sekurang-kurangnya. Aqallul madmadah, bermula sekurang-kurang madmadah dan istinsyak. Itu tadi memasukkan air ke mulut ya, walaupun tidak memutar-mutarnya dan mengeluarkannya. Wal murad, bermula yang dimaksud dengan ucapan wa aqalluhuma.
Wal murad bermula yang dimaksud itu aqalluma tu'adda bihis sunnatu ma dzukira. Bermula sekurang-kurang ma yang ditunaikan dengan jama akan sunnah itu ma yang telah disebutkan akan dia jama. Jadi dengan seperti itu sudah dapat sunnahnya. Wa amma akmaluhuma fayakunu bi ayudiral ma'a. Yudiral ma'a. Artinya dan adapun bermula sesempurna-sempurnanya madmadah dan istinsyak, maka ada ianya akmal itu dengan bahwa memutarkan ia akan air fil fami dalam mulutnya. Summa ya majjuhu. Kemudian meludah ia akannya air. Ini bin nisbah lil madmadah untuk kumur-kumur. Masukkan air ke mulut dan mengeluarkannya. Wa bi ayyajidzabahu binafasih. Wa ayyajidzabahu binafasihi. Dan bahwa menarik ia, menghirup ia akannya air dengan nafasnya. Ila a'ali anfihi, kepada ketinggian hidungnya. Khayshum ya bahasa lain. Menghisap air ini untuk istinsyak. Summa yang suruhu, kemudian mengeluarkan ia akannya air. Ini binisbah lil istinsyak untuk istinsyak. Nah itu akmalnya. Ya. Itu Ustaz. Oh iya. Lanjut lagi Ustaz, siapa lagi? Kita nggak ramai hari ini nih. Boleh ini kembali ke Ustaz Zulkarnain. Ada Ustaz Zulkarnain masih ada? Iya, Tengku. Tafadhal Ustaz. Qaulu. Ini wala Ustaz, bukan zala ya. Wala. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wala yushtaratu fi husuli asli sunnati ay biqat'in nazari anil kamali. Qauluhu idaratuhu ayil ma'i. Qauluhu fil fami ay fi jawanibihi. Qauluhu wa majjuhu ay ikhrajuhu minal fami ba'dal idarati. Qauluhu wa nasruhu fil anfi ay ramyuhu ba'da su'udihi ila a'alihi. Qauluhu bal tusannu ayil mazkuratu al idaratu wal majju wan nasru wal ansabu fil muqabalati ayyakula amma kamaluhuma fayushtaratu fihi dhalika. Wa qawluhu kal mubalaghati fihima ay ka sunniyatil mubalaghati fil madmadati wal istinsyaki. Wa qawluhu li muftirin kharaja as-saimu fala yubaligu khasyatal iftari wa min samma kurihat lahu. Wa qawluhu lil amri biha ay bil mubalaghati fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fa'ablig fil madmadati wal istinsyaki ma lam takun sha'iman. Wal mubalaghatu fil madmadati ay yablugal ma'a ila aqsal hunuki wa wajhil asnani wal lasati. Wa fil istinsyaki ay yas'udal ma'a bin nafasi ilal khayshumi. Itu ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa la yushtaratu, dan tidak disyaratkan pada hasil asal sunnah biqata'in nadhari, dengan tidak dilihat dari kamalnya ya. Nah, tidak disyaratkan kalau nggak pengen kamal. Kalau pengen kamal disyarat. Qauluhu idaratuhu ay dhamirnya kembali ke ma. Idaratuhu idaratul ma'i. Qauluhu fil fami ay fi jawanibihi, pada mulut, pada sisi mulut. Qauluhu majjuhu ay ikhrajuhu. Majju artinya ikhraj, mengeluarkannya air minal fami, daripada mulut, ba'dal idarah, sesudah diputar. Qauluhu wa nasruhu fil anfi ay ramyuhu. Nasru ramyu, melemparkannya air, ba'da su'udihi, sesudah naiknya air, ila alihi, kepada ketinggiannya hidung. Qauluhu bal tusannu ayil mazkuratu. Hanya saja disunnahkan akan segala yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Idarah, memutar air, maju, mengeluarkan air, wan nasru, dan mengeluarkan. Jadi beda-beda ya. Mengeluarkan air dari mulut namanya maju, dari hidung namanya nasru. Sama-sama mengeluarkan sebenarnya. Wal ansabu fil muqabalah, bermula yang lebih munasabat dalam muqabalah. Muqabalah antara akal dan akmal ya. Bermula yang paling munasabat dalam muqabalah itu berkata ianya musanneh mestinya.
Amma kamaluha fayushtaratu fihi dzalik. Adapun bermula sempurnanya madmadah dan istinsyak, niscaya maka disyaratkan padanya kamal akan demikian. Demikian idarah majd dan nasrah. Qauluhu kal mubalaghati fihima. Artinya disunnahkan tadi hal mazkurat, berkumur-kumur dan seterusnya disunnahkan sama seperti mubalaghah pada keduanya. Artinya kasunniyatil mubalaghah, sama seperti sunnah mubalaghah pada madmadah dan istinsyak. Wa qauluhu li muftirin, bagi orang yang tidak berpuasa. Kharaja shaimu, keluarlah oleh orang yang puasa. Fala yubalighu, maka tidak mubalaghah ianya si saim khasyatal iftar, karena takut terbuka. Kalau dia mubalaghah kemudian terlanjur air masuk ke mulut enggak sengaja batal. Karena itu tawallud ya, lahir dari hal yang tidak diperintahkan. Maksudnya tidak diperintahkan mubalaghah, diperintahkan madmadah iya. Wamin sama, karena itu kurihat dimakruhkan akan dianya madmadah lahu, baginya si saim. Qauluhu lil amri biha, bermula ucapan syarih karena perintah dengannya, ai bil mubalaghah, dengan mubalaghah, fi qaulihi, pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, idza tawadda'ta, bila Anda berwudu, fa abligh, maka mubalaghahlah fil madmadah, dalam berkumur dan istinsyak. Malam takun saiman, selama tidak adalah engkau itu orang yang puasa. Wal mubalaghatu fil madmadah ayyublighal ma'a ila aqsal hanki. Dan bermubalaghah pada madmadah itu menyampaikan ia seorang akan air kepada puncak hanki. Apa nih puncak? Tenggorokan. Apa lupa hanki? Langit-langit ya. Lupa lagi artinya. Ada yang punya kamus? Hanki, hanak, tahnik, langit-langit biasanya kan? Tahnik itu kan apa ya? Kayak orang bayi kan, bayi diambil kurma, dikunyah-kunyah, ditaruh di langit-langitnya. Itu tahnik namanya. Iya. Bermula mubalaghah pada madmadah itu menyampaikan ia akan air kepada ketinggian langit-langitnya, mendekati tenggorokan. Wajhail asnan, dan kepada dua sisi giginya, sisi atas dan bawah. Walasati, dan kepada gusi-gusinya. Dan pada istinsyak, bermula mubalaghah pada istinsyak ayyus aidal ma'a, bahwa menaikkan ia akan air bin nafasi, dengan nafasnya, ilal khayshum, kepada pangkal hidung. Nah itu. Gimana tuh? Dan bermula mubalaghah pada istinsyak? Yus'aida, menaikkan ia akan air dengan nafasnya. Menghisap air maksudnya. Menaikkan ia akan air dengan nafas, berarti kan dihisap. Ilal khayshum, ke pangkal hidung. Sampai ke khayshum. Itu orang tajwid paham biasanya. Ada huruf-huruf khayshum. Huruf yang keluar dari hidung. Maksud saya, Tenggu terjemahkan bermula juga di situ. Fil istinsyak. Oh. Bermulanya di mubalaghah fil istinsyak atah pada fil madmadah. Oh, bermubalaghah pada madmadah, bermubalaghah pada istinsyak, itu. Wah. Atau Ustaz. Siap. Oke. Ntar lama-lama mubtada kita hilangkan Ustaz ya. Bermulanya dihilangkan. Lebih hemat lagi waktunya Ustaz kan. Ini karena udah janji dulu bikin kaidah makna kan. Bahwa kita konsisten untuk mempertahankan bermula dan itu. Mestinya sudah bisa dihilangkan Ustaz. Kalau orang udah paham. Tapi gimana kita tahu atof dan mubtada kalau misalnya dihilangkan Tenggu? Ya kita tahu dari lihat-lihat kan, dilihat-lihat tahu ini fil istinsyak fil madmadah. Kemudian khabarnya juga sama, ayus aida ayub ligha, sama. Ini berarti ataf kan. Bisa Ustaz. Oke Tenggu. Terus tadi kan ada sawwakahu ya sebelumnya Tenggu. Bedanya istaka dan sawwaka, bukannya istaka itu siwak sendiri, sawwaka menyiwakan orang lain gitu kan? Bukan? Iya benar. Istaka kan mutawa'af kan? Mutawa'af. Sawwakahu fastawaka ya kan? Nah, jadi yang jadi pertanyaannya Ustaz? Kayaknya tadi, tapi kalau nggak salah saya dengar gitu. Bersiwak iya Tenggu. Benar. Jadi kenapa beliau menggunakan sawwaka? Karena pengen menjelaskan mestinya bisa juga lawistaka binafsih, bisa, ya kan? Nah, tapi beliau mentahirkan fa'ilnya di atas. Kedudukan makruh in sawwaka shaimu kan? Nafsahu.
Jadi menyiwakan oleh orang yang puasa akan dirinya. Dia menyiwakan dirinya. Orang yang menyiwakan dirinya namanya istaka binafsi. Sama kan? Ini beliau membawa sawaka sebagai lawan. Kalau sawaka saimu nafsah, ama sawaka ghairuhu. Nah, iyahu kan? Untuk perbandingan, dia menyiwakan dirinya atau disiwakan oleh orang lain. Sekalian aja sawaka. Bisa nggak? Masuk. Ini masuk kan? Ya. Qaimnya ke bawah. Berarti kalau istaka sawaka, ya. Tayammama yammama, ya. Tawadda'a wadda'a. Ya. Sampai situ dulu ya. Wadda'tu fatawadda'a, wadda'tuhu fatawadda'a. Yammamtuhu fatayammama. Oke. Ya. Kasartuhu fan kasara. Jama'tuhu fajtama. Tengku. Hadir. Berarti kalau dia kayak sawaka sama istaka itu, berarti istakanya lazim ya Tengku ya? Lazim. Sawakanya yang mutadi gitu. Ya. Oh, oke. Ini Tengku saya masih bingung ini sama sunnah sama nudiba atau sunnah sama nadaba itu bagaimana beda anunya itu lapasnya? Kita sama aja Ustaz. Kayaknya di awal bab as-sunnah wan nadbu wal mustahab wal mustahsan bimakna wahid. Ada kayaknya ya? Ada. Awab sunnah wudu ada nggak? Ada. Satu yang nggak ada tuh yang waktu itu Tengku pertanyakan justru apa ya? Nafl. Apa? Naflun. Naflun ya? Kalau nggak salah itu yang nggak ada. Kalau nggak salah seingat saya. Ya. Mana Ustadz Dul Fikar, Dul Karnen? Thank you. Ini apa? Muradif itu secara umum muradif walaupun ada sisi bedanya kan. Secara umum muradif. Kita ambil secara umum aja Ustadz yang mudah-mudah. Ya kan? Kalau perbedaan mendetil itu kembali ke Ustadz Bahruli di kitab Huruful Lughawiyah. Berarti tidak mempengaruhi hukum ya, beda bahasa. Tapi biasanya ada perbedaan memang. Tapi saya belum paham banget ya, belum ingat. Biasanya istilah mustahab mungkin karena dilihat kepada dalilnya, kan? Ya. Mustahsan dilihat bukan kepada dalil, dilihat kepada hal yang lain. Namun secara umum itu sama. Ya. Ustadz Fikri. Iya. Saya ada baca pernah perbedaan termasuk kaul mukhtar Imam Nawawi itu coba ntar dicek ya. Dia menghukumi babi itu sama seperti binatang-binatang yang lainnya gitu. Babi. Coba aja. Iya babi. Itu kaul mukhtar. Coba aja apa ya apa enggak itu ntar dicari. Iya. Kan hilaful madhab kan kalau madhab itu kan udah. Ya. Itu hilah banget itu. Iya makanya coba kita dicek ntar. Maaf Tengku, Ustadz, babi apa anjing Ustadz? Babi justru kan kalau anjing kan ada jelas. Nah kalau babi kan nggak jelas secara itu hukum najisnya dari ayatnya gitu. Kan secara dalil nggak secara jelas menunjuk bahwa itu adalah najis. Itu kan kalau misalnya bahwa babi itu lebih buruk daripada anjing itu kan hasil kias gitu. Masalahnya kan di Al-Quran juga nggak ada kata-kata anjing kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Di Nas kalau nggak salah anjing aja kan. Di Quran nggak ada anjing, tapi babinya ada. Di hadis adanya anjing, nggak ada babi. Nggak ada babi kan. Nah ya itu. Makan kemugolazohnya itu kan sama disejajarkan dengan anjing. Di fikih, kenapa babi dianggap lebih jelek dari anjing? Karena anjing katanya binatang yang bersih kan, mulutnya bernafas terus, tapi bila menjilat bejana jadi harus 7 kali basuh. Apalagi katanya babi yang nggak pernah mandi kan. Nah itu hasil kias tuh. Kalau tadi kan kalau mukhtar kan dilihat dari dalilnya tuh, bukan madhab gitu. Ya. Karena gini nih Tengku, kalau kaul mukhtar Imam Nawawi itu karena apa? Karena memang di dalam madhab Syafi'i juga ada pendapat gitu.
ulama-ulama yang pendapat demikian, cuman minoritas gitu. Nah, terus oleh Imam Nawawi, nah yang minoritas ini digali dalilnya. Nah, ketika dalilnya kuat lah muncullah kaul mukhtar gitu. Itu justru yang dipilih ya berdasarkan dalil. Iya. Mukhtar. Iya, jadi berdasarkan dalil karena kan tadi saya kayak Tengku tuh. Nah, apabila pada hadis sahih itulah madhabun. Nah, itu ya seperti itu. Enggak keluar dari madhab Syafi'i enggak. Karena Imam Syafi'i sendiri kan ngomongnya gitu. Iya. Karena memang sepakat semua ulama bahwa imam madhab itu tidak menguasai semua hadis. Artinya tidak semua hadis di zamannya nyampe ke semua imam. Kan itu sepakat kan? Ada hadis nyampe ke imam A, nggak nyampe ke imam B, nyampe ke imam C, nggak nyampe ke imam D, makanya terjadi khilaf. Nah itu Ustaz. Jadi kalau di belakang hari pengikut satu mazhab menemukan hadis-hadis yang ternyata hadisnya kuat dan bertentangan dengan pendapat imam mazhab, berpegang ke hadis itulah mazhab imam. Makanya ini yang di sebelah kan kencang banget. Idza shahal hadisu fa huwa madhhabi kan. Kenapa kita enggak ngikut hadis langsung jadi ngikut yang lain? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Untuk hari ini Ustadz ini kita titik dulu ya. Di sini ngobrol santai.